Baik ya, kita masuki bahasan tentang sistem residu. Nah, jadi residu ini merupakan topik yang menjadi dasar dan pembahasan tentang Thioma Euler. Nanti kita ada pembahasan Thioma Euler. Apakah sebelum membahas tentang Thioma Euler, maka kita terlebih dahulu membahas tentang sistem residu. Residu itu sebenarnya bahasa yang tidak asing ya sebenarnya. Bahasa lainnya sisa, sisa residunya ya. Ada kan residu ya biasanya. Residu itu berarti sisanya, empas ya biasanya. Empas kata kayak residu. Nah, nanti kita akan bahas dua hal dalam sistem residu ini. Ada sistem residu lengkap dan ada sistem residu tereduksi. Nah, sekarang kita bahas yang pertama dulu. Ada istilah sistem residu lengkap. Apa sih maksudnya sistem residu lengkap? Nah, yaitu sebuah himpunan. Jadi sistem residu lengkap itu adalah sebuah himpunan. Himpunan lengkap, yaitu satu himpunan X1 sampai dengan XM disebut sistem residu lengkap modulo M jika dan hanya jika untuk setiap Y, di mana Y-nya lebih dari sama dengan 0 dan dia kurang dari M. Ada satu dan yang satu XI, sehingga ya dengan I itu lebih dari sama 1 sampai kurang dari M, sehingga Y kongruen dengan XI modulo M. Atau XI kongruen dengan Y modulo M. Nah, ya. Jadi hubungan XI dengan Y tadi itu dia saling ini ya, saling kongruen modulo M. Kita perhatikan bahwa indeks dari XI yang terakhir adalah M. Ini menunjukkan bahwa banyaknya unsur dalam sistem residu lengkap, M adalah sebanyak M. Artinya begini, kalau misalkan sistem residu lengkap modulo 3, berarti ada 3. Sistem residu lengkap modulo 5, berarti ada 5. Sistem residu lengkap modulo 100, berarti ada 100. Begitu ya, anggota daripada himpunannya. Dengan demikian, jika ada satu himpunan yang banyak unsurnya kurang dari M atau lebih dari M, maka bisa dipastikan itu pasti bukan sistem residu lengkap. Jadi lebih juga tidak boleh, kurang juga tidak boleh. Pokoknya sama. Jadi anggotanya itu banyaknya sama dengan modulo M-nya. Jadi kalau misalkan sistem residu lengkap modulo 2, katakan begitu, maka itu tidak boleh kurang dari 2 anggotanya. Tidak boleh juga lebih dari 2. Pokoknya anggotanya hanya 2. Selanjutnya, karena pasangan kongruensi antara Y dan X adalah tunggal, maka tidak ada Y yang kongruen dengan dua unsur X yang berbeda. Nah, tidak bisa ya. Misalkan XI dan Y. Jadi tidak ada XI yang kongruen dengan dua nilai Y. Dengan demikian tidak ada dua unsur X yang berbeda dan kongruen, artinya XI tidak kongruen dengan XY modulo M jika E tidak sama dengan Y. Contoh, himpunan A. Coba lihat himpunan A. Himpunan A di situ anggotanya apa aja Najma? Anggotanya himpunan A.
Iya, 6, 7, 8, 9. Ada berapa jumlah anggotanya? Ada 4. Oke. Bukan sistem sudah lengkap modulo 5. Kenapa bukan sistem sudah lengkap modulo 5? Karena banyak anggotanya, dari anggota A itu kurang dari 5. Kalau ingin sistem sudah lengkap modulo 5, maka minimal anggotanya ada 5. Nah, itu dulu. Tapi karena di sini kurang dari 5, maka bisa dipastikan dia bukan sistem residu lengkap. Nah, kita lihat sekarang yang kedua. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ada 5 anggotanya. Maka dia berpotensi sebagai suatu sistem residu lengkap modulo 5. Nah, sekarang kita cek apakah dia memenuhi syarat sebagai sistem residu lengkap. Kita cek dulu. Apakah dia kongruen dengan Y, di mana Y-nya tadi antara 0 sampai kurang dari 5. Kita cek ya. Karena Y-nya memenuhi 0, karena itu Y-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Y sama dengan 4. Nah, ini ya, ini dihapus aja nih. Kan tidak memenuhi kalau itu. Kan sampai kurang dari 5. Jadi Y-nya 0, 1, 2, 3, 4. Jika kita selidiki, jom kita selidiki. 10 itu kongruen dengan 0 ya lah. 10 itu kan kalau dibagi-bagi 5 ada sisanya enggak? Enggak ada sisanya, makanya 0. 9 bisa berapa? Bisa 4. 8 sisa 3. 7 sisa 2. 6 sisa 1. Lengkap gak tuh? Lengkap. Kenapa? Ada yang kongruen dengan 0, ada yang kongruen dengan 1, ada yang kongruen dengan 2, ada yang kongruen dengan 3, dan ada yang kongruen dengan 4 ya. Nah, berarti dia lengkap. Oke, saya tanya sekarang kepada Nurul. Kalau 10-nya saya ganti dengan 11, gimana? Tidak, dia selesai betul lengkap nggak? Kalau 10-nya saya ganti dengan 11. Lengkap nggak? Pertanyaan saya, lengkap nggak? Dia sudah lengkap nggak? Kalau 10-nya saya ganti dengan 11. Lengkap tidak? Lengkap. Karena apa? Kenapa tidak lengkap? Karena tidak ada yang bersisa nol. Karena tidak ada yang bersisa nol. Oke. Sekarang saya tanya sama Mutia, yang semangat banget menjawab. Sudah sehat kamu Mutia? Tapi bagaimana kalau 10-nya saya ganti dengan 20? Lengkap. Kenapa? Oke, jadi karena tetap pertahankan sama sisanya 0 dengan 10 ya. Oke, baik. Bagaimana kalau 7-nya saya ganti dengan 12? Gimana si Rehan? 7-nya saya ganti dengan 12. Enggak. Oke, sama dengan posisi 7 ya. Oke, baik. Bagaimana kalau 6-nya saya ganti dengan 17? Bagaimana si Aisyah?
6-nya saya ganti dengan 12 misalnya. 17 tadi ya. 17. 6-nya saya ganti dengan 17. Lengkap. 17 sisa 2. 6-nya saya ganti dengan 17. Kalau 6 bang sisa berapa? Nah, sekarang ya 6 sisa 1 saya ganti dengan 17. Lengkap gak dia? Enggak, ya kenapa? Karena tidak ada yang bersisa satu nantinya. Oke, ya seperti itu. Oke, jadi begitu ya. Nah, kenapa? Karena di sini ada sisa yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Ada 1 dengan 1. XE dengan XE. Ini kongruen mestinya ya. Oh enggak, XI-nya sama dengan 6, 7, 8, 9, 10. Tadi sesuai dengan yang di soal tadi ya. Ini kayak banyak spasinya ya. Coba kita tampilkan. Sekarang kita lihat nomor 3. Himpunan B 4, 25, 82, dan 107. Nah, itu saya sudah lengkap betul 4. Yang pertama kita cek dulu anggotanya kan ada 4 pasti ya. Sekarang tinggal dilihat sisanya. Apakah juga lengkap? Dari 0 sampai 3 ya. 4 tidak ada sisa ya kan. 82 tersisa 2. 25 tersisa 1. 107 tersisa 3. Itu lengkap kan? Ada sisanya 0, 1, 2, dan 3. Oke. Sekarang coba si Muna buatkan himpunan B yang sama yaitu sudah lengkap betul 4, tetapi anggotanya harus kurang dari negatif 11. Berapa berarti urutan bilangannya, himpunannya harus kurang dari negatif 11. Mm-mm. Gimana? Gimana himpunannya? Ah, 4? Itu kurang lah dari negatif berapa tadi? Itu kurang nggak dari negatif berapa tadi? Atau berapa tadi? Oke, kurang nggak negatif 4 dengan negatif 11? Kurang atau lebih malah? Lebih. Saya minta kurang tadi. Oke, sekarang negatif 12. Itu kongruen dengan berapa modulo 4?
Negatif 12 dengan nol. Oke, negatif 13. Iyalah. Wah, sisanya satu lah. Benar. Bujur. Coba tes tulis. Bisa negatif satu. Iyalah. Negatif bolehlah sisanya negatif. Maka tadi sisanya itu harus lebih dari nol. Coba lihat sisa tuh. Adalah yang negatif sisanya tuh. Coba disusun. Mulai dari negatif 12 ya dikongruin dengan berapa negatif 12? Negatif 12 dengan nol, betul. Sekarang negatif 13. Kira-kira kongruin dengan berapa negatif 13? Hah? Kongruin dengan berapa? Negatif 13 kongruin dengan berapa? Masa? Gimana sih? Ini definisi daripada kongruen itu? Kan ada ya? Ada kan? Ini apa? Ada definisinya kan? Definisinya yaitu salah. A kongruen B modulo M, ada kan itu ya? A kongruen dengan B modulo M jika dan hanya jika apa? Jika dan hanya jika apa kemarin? Jika dan hanya jika apa? M membagi A kurang B, iyalah. A kurang B. Nah, sekarang negatif 13. Negatif 13, katakan misalkan kata kamu tadi kongruen dengan 1 modulo 4. Benarlah 4 bisa membagi negatif 13 kurangi 1. Negatif 13 kurangi 1 berapa? Negatif? Negatif 14. Bisa nggak dibagi oleh 4? Tidak bisa. Berarti bukan 1. Berapakah yang tepat? Negatif 13 kongruen dengan berapa, Rehan? So. Berapa? Saya jawab tadi 3. Oh ya, Asita. 3 ya? Nah, kita cek 3 ya. 3. Negatif 13 kurang 3 berapa? 16. Negatif 16. Bisa nggak dibagi 4? Bisa. Berarti kongruen dengan 3. Aduh. Kalau 14, negatif 14, kongruen berapa? Dengan 2. Kalau negatif 15, 1. Tuh itu. Nah, kalau 14 dengan 2. Kalau
15 dengan 1. Sehingga sistem residui lengkapnya adalah apa? Negatif 15, negatif 14, negatif 13, dan negatif 12. Nah, ini sistem sudah lengkap modulo 4. Jadi seperti itu ya. Itu kalau saya minta. Nah, beda lagi kalau saya tambah lagi soal yang lebih sedikit menantang. Misalnya, tetap misalkan sistem sudah lengkap modulo 4. Tapi ada dua yang lebih dari 1.000, ada dua yang kurang dari 1.000, ada satu yang lebih dari 1.000.000. Jadi ada satu yang kurang dari negatif 1.000. Ada dua ya, ada dua. Saya ulangi, ada. Oh, nggak bisa 5 ya, cuma 4 ya. Sistem lengkap dulu 4. Berarti ada satu yang kurang dari negatif 1.000, ada dua yang lebih dari 1.000, ada satu yang lebih dari 1.000.000. Coba, siapa yang bisa? Ada satu yang kurang dari negatif 1.000, ada dua yang lebih dari 1.000, ada satu yang lebih dari 1.000.000. Bagi yang bisa dan sampai dengan menjelaskannya, seperti biasa ada bonus tersendiri. Enggak, sama belum 4. Ada satu yang kurang dari negatif 1.000, siapa yang sudah? Kasih tangan sudah, Sita. Gimana? Ada yang sudah?
Bagaimana? Orang sudahkah? Belum. Rehan sudah. Ada satu yang kurang dari -1000 tadi ya. Ada dua yang lebih dari 1000, yalah. Dan ada satu yang lebih dari 1 juta. Mudah aja kan? Apa coba? Gung kan? Sebenarnya. Padahal sebentar sekali nih kalau kita paham dan kita mengerti itu akan sangat mudah. Oke ya, karena belum ada, saya tuliskan saja ya. Pertama -1004 misalnya. Itu nol kan, sisanya iyalah nol kan. Kemudian 1001, sisanya berapa? Satu. 1002, sisanya dua. 1 juta, tiga. Iya kan? Lengkap kan? Lengkap nggak? Lengkap. Satu sisanya nol, yang kedua sisanya satu, yang kedua sisanya dua, yang ketiga sisanya tiga. Lengkap berarti. Kenapa? Di mana susahnya? Ketawa sih Mutia. Di mana susahnya Mutia? Kenapa susahnya? Nggak ada ya. Oke, nggak ada susah kan Rehan? Ini kan A-nya nih, B-nya kan sisanya, Y-nya kan sisanya. Ini kan X-nya. Ini kan X-nya. Yang kita yang kita cari ini kan X-nya. Ini kan X-nya. X-nya kongruen dengan Y. Y-nya itu yang sisa. Y kan yang sisa. Kan tadi berdasarkan definisi apa yang sisa? Y kan? Loh, Y yang sisa. Ini ada yang salah nilai, kita tambah Y sama satu nih. Terus satu Y dengan Y-nya itu, harusnya begitu kan ya? Ada salah ketik, salah ketik. Nah, ini bukan sistem sudah lengkap dikatakan. Kenapa? Karena ada dua yang sama, yaitu 10 dan -5. Sama-sama apa sisanya satu, ya kan? Sama-sama sisanya satu. Kalau mau lengkap, berarti harus seperti ini. Kalau 5 lengkap. Kenapa? Karena 5 itu sisanya berapa? Sisanya satu, 10 di sisanya. Satu juga ya, sama ya. 5 itu sisanya dua ya. Ya, 5 itu sisanya dua, ini sisanya satu, ini sisanya nol. Pas nol, satu, dua. Oke, ada pertanyaan tuh, sistem sudah lengkap?
Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan sistem residu tereduksi. Tadi sistem residu lengkap. Sekarang ada istilah sistem residu tereduksi. Tereduksi, tahu nggak dengan istilah tereduksi? Tereduksi itu artinya apa? Terkurangi, jadi dikurangi ya. Jadi direduksi itu sebenarnya dikurangi ya, ada yang dikurangi. Nah, jadi dari anggota yang ada, dari yang lengkap tadi ada dikurangi. Yaitu dikurangi apa? Yaitu bahwa dia itu yang dipilih hanya yang EPB-nya itu satu dengan modulnya. Jadi dari XX tadi dipilih mana yang modulu apa yang EPB-nya satu dengan modulnya. Ya. Atau dengan kata lain juga dia tidak ada yang saling kongruen. Tentu ya di anggotanya tidak ada yang saling kongruen. Kalau saling kongruen berarti ada dua nanti yang sama kan begitu ya. Kayak negatif 5 dengan 10 tadi itu kongruen itu dengan modulo 3 tadi ya. Tidak boleh seperti itu. Oke. Kita lihat di sini. Himpunan 1 dan 5 adalah suatu sistem residu reduksi modulo 6. Nah, kenapa? Karena kalau yang lengkapnya kan 0 sampai 5, yalah. Yang lengkapnya kan 0 sampai 5. Betul lah. Itu lengkap. Nah, kita lihat faktor dari 0 itu ada 6. Nah, berarti dia EPB-nya bukan 1 ya, tapi 6. Faktor dari 6, 6. Berarti dia EPB-nya 6. Nah, 0 dan 6 EPB-nya 6. 1 dan 6 EPB-nya 1. Nah, berarti ini sudah terpilih nih jadi sistem tereduksi nih. Kenapa? Karena EPB-nya 1. 2 dan 6 EPB-nya 2. 3 dan 6 EPB-nya 3. 4 dan 6 EPB-nya 2. 5 dan 6 EPB-nya 1. Jadi sistem tereduksi modul 6 adalah 1 dan 5. Karena itu aja yang memenuhi. Oke. Kita lihat lagi contoh berikutnya. 17 cm 1. Juga sistem tereduksi dulu 6. Kenapa? Karena 17 dan 6 itu FB-nya 1, sin 1 dan 6 jadi FB-nya 1. Nah, himpunan A adalah sistem residu lengkap modul 8. Maka kita bisa membuang unsur-unsur yang tidak relatif prima dari 8. Artinya yang EPB-nya tidak sama dengan 1 ya. 0 kan? 0 dengan 8 EPB-nya berapa? Coba si Isma. 0 dan 8 EPB-nya berapa? 0 dan 8 EPB-nya 8, betul. 1 dan 8 EPB-nya berapa, Nurul? Ya, 1. 3 dengan 8 EPB-nya berapa? Mutia. 3 dan 8. 3 dan 8 EPB-nya berapa? Faktor persekutuan terbesarnya. 3 dan 8. EPB-nya berapa? Masuk. Faktor dari 3 apa aja? Faktor dari 3. 0. Itu masuk nggak? Faktor dari 3. Masuk. Faktor dari 3 apa aja? Unsur perkalian yang bisa membentuk 3 apa kali apa yang bisa? 1 dan 3. Atau negatif 1 dan negatif 3 kan? Nah, sekarang kalau 8. Apa aja yang bisa menjadi 8 itu? 1, 4, 2, 8. Oke. Berarti yang terbesarnya berapa berarti EPB-nya? 1. Berarti 3 dan 8 EPB-nya 1.
4 dan 8, EPB-nya berapa, Muna? 4 dan 8. Oke, 4. 5 dengan 8, Rehan. Iya, 1. 7, 6 dan 8, berapa, Aisyah? Oke, 2. 7 dan 8, berapa, Sita? EPB-nya. 1. Oke. Berarti yang memenuhi ketentuan hanya 1, 3, 5, dan 7. Itulah sistem residu tereduksi modulo 8. Oke ya. Baik, kita singkat itu saja materi hari ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.